Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Catur Nugroho selaku dosen mengampu mata kuliah Business Intelligence dan juga rekan-rekan kelas MJ 824. Perkenalkan, saya Destiana, mahasiswi dari kelas MJ 824 Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas satu saya yang berjudul Implementasi Business Intelligence pada pengelolaan data kuesioner kantor wilayah DJBC Jawa Barat. Baik Bapak dosen dan rekan-rekan kelas MJ 824 sekalian, kita akan memasuki bab pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah. Analisis ini didasarkan pada sumber data primer, yaitu hasil dari kuesioner evaluasi setiap kegiatan komunikasi dan juga edukasi yang diselenggarakan oleh kantor wilayah DJBC Jawa Barat, khususnya seksi Humas. Sifat data yang dikumpulkan saat ini masih berupa raw data atau data mentah dan belum terintegrasi secara terpusat. Kondisi penataan data existing tersebut akhirnya melahirkan 3 tantangan utama bagi organisasi. Yang pertama, volume data kuesioner bulanan yang sangat besar saat ini masih diolah datanya secara manual menggunakan spreadsheet yang terfragmentasi. Dan yang kedua, proses manual ini memicu resiko operasional berupa rawan human error, terjadinya redundansi data, serta pelaporan logistik yang terhambat. Dan dampak terbesarnya bagi manajemen adalah pengambilan keputusan oleh pimpinan menjadi lambat karena laporan evaluasi tidak tersaji secara real time. Untuk memecahkan masalah tersebut, penelitian ini mengacu kepada landasan teori Business Intelligence. Di sini saya menggunakan 2 referensi utama untuk mendefinisikan konsep tersebut. Definisi yang pertama, menurut Rainer dan Cegielski tahun 2019, Business Intelligence mengacu pada aplikasi dan teknologi untuk menggabungkan, menganalisis, dan menyediakan akses ke dalam data yang besar untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Sedangkan definisi yang kedua, dalam jurnal internasional oleh Ziers dan Junior tahun 2026, Business Intelligence dijabarkan secara aplikatif sebagai serangkaian praktik dan alat untuk pengumpulan, integrasi, analisis, hingga visualisasi data. Tujuannya agar pihak manajemen bisa memantau indikator kinerja secara real time dan juga menghasilkan keputusan yang jauh lebih tepat. Dan melalui 2 definisi tersebut, maka pengelolaan kuesioner Direktur Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Kanwil DJBC Jawa Barat dirancang melewati proses ETL, yaitu ekstrak atau penarikan data, transform atau pembersihan data, dan load dimasukkan ke dalam data warehouse. Sebagai solusi konkret dari tantangan tersebut, saya mengusulkan perancangan arsitektur Business Intelligence melalui indeks kepuasan dari stakeholder, yaitu dari hasil kuesioner edukasi dan juga komunikasi yang dapat kita saksikan di layar berikut ini. Pada menu sebelah kiri, sistem ini mengintegrasikan fungsi pembobotan instansi secara otomatis, di mana komponen acara memiliki bobot sebanyak 35%, kompetensi narasumber sebesar 30%, dan kesesuaian materi sebesar 35%. Alur data mentah dari hasil kuesioner ini yang masuk setiap bulannya akan diproses melalui tahap transform dalam ETL, sehingga grafik batang di tengah atas dapat langsung menyajikan tren hasil kuesioner secara berkala dan dinamis. Manfaat paling strategis bagi manajemen berada pada 2 indikator di bawah, yaitu yang pertama, pimpinan dapat memantau dan membandingkan secara langsung antara target indeks kepuasan stakeholder instansi yang sebesar 85% dengan nilai akhir kuesioner hasil pembobotan tertimbang yang berhasil dicapai, yaitu sebesar 94%. Visualisasi ini mengeliminasi proses manual, menjamin akurasi data, dan juga mendukung percepatan data-driven decision making di lingkungan DJBC. Sebagai penutup, dapat kita ambil kesimpulan bahwa implementasi Business Intelligence menjadi kunci penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis data atau data-driven governance yang efisien di lingkungan DJBC. Untuk keberlangsungan sistem ini ke depannya, saya merumuskan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama,
melakukan migrasi digital penuh dari penginputan manual ke online form yang terintegrasi. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan SDM berkala bagi tim Humas dan TI agar mampu mengoperasikan dashboard business intelligence ini secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, menetapkan standarisasi data sejak awal agar proses pembersihan data dalam ETL selalu konsisten dan juga valid. Demikian pemaparan hasil dari tugas pertama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.